Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya baik, kita mulai pelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bapak absen dulu ya. Mulai dari Andi, hadir Andi. Hadir ya. Oke. Bunga hadir Bunga. Oke. Citra hadir ya. Diva kemarin kemana Diva? Sakit. Sekarang udah sehat ya. Dan yang terakhir Edi hadir semua ya. Sebelumnya Bapak udah kasih tugas tentang pemahaman geografi. Kemarin Bapak sudah periksa, ada beberapa yang belum memahami walaupun sebagian besar udah memahami. Bagus, nanti setelah ini akan Bapak kasih tahu nilai-nilainya. Langsung saja. Mari mengamati. Terkait dengan pelajaran hari ini, silahkan. Bapak sudah punya gambar depan. Kalian perhatikan pertama. Sudah lihat ya? Ini apa kira-kira? Ya betul, peta. Peta zaman dulu, peta kuno. Selanjutnya, ini apa nih? Peta juga? Iya betul, peta yang ada di film Dora. Peta Dora the Explorer. Selanjutnya, kalau ini ada yang udah tahu ini apa? Peta Pulau Jawa, betul, pintar sekali. Selanjutnya, kalau ini yang tidak asing bagi kalian. Iya betul sekali, aplikasi ojek online. Tadi pagi siapa yang berangkatnya pakai aplikasi ini? Ada Diva. Gambar-gambar tersebut itu adalah peta. Gambar peta mulai dari pertama kali muncul sampai perkembangannya sampai yang paling mutakhir dipakai untuk aplikasi ojek online. Tuh. Nah, silakan Bapak persilakan untuk bertanya terkait apa yang telah kalian amati barusan. Ya gimana? Caca? Citra? Kalau sekarang peta bisa ditemukan di aplikasi ojek online, lalu dulu peta awalnya digunakan untuk apa? Seperti apa pertanyaannya? Baik, sebelum Bapak jawab pertanyaan tersebut, Bapak akan menugaskan ke kalian untuk mengumpulkan data. Silahkan masing-masing dari kalian buka bukunya, buka HP-nya, silahkan cari pengertian tentang peta itu sendiri. Minimal 3 sumber, 3 pengertian, dan catat di buku kalian masing-masing. Ya, silahkan mulai. Sudah catat ya? Oke, silahkan. Mulai dari Diva, bacakan pengertian yang telah kamu temukan. Oke, silahkan Edi. Oke, yang terakhir bacakan. Oke, nah mari kita satukan semua data-data yang telah kalian kumpulkan. Kita satukan dan kita buat pengertian menurut kita masing-masing. Dari semuanya yang telah disebutkan tadi, pengertian tadi, ada beberapa kata kunci. Ini tips untuk kalian mudah mengingat, menghafal suatu pengertian. Tadi ada apa pertama? Gambaran. Ya betul. Suatu wilayah, suatu kota, apalagi ada gambarnya, jalan, ada simbol-simbol, betul. Di bidang datar, iya betul. Terus apa lagi yang membedakan? Itu kan udah gambaran. Yang membedakan gambar foto kalian atau foto presiden dengan peta itu apa? Ya betul, ada skalanya. Jadi bisa ditarik kesimpulan, ada 3 kata kunci ketika ditanyakan pengertian. Apa itu peta? Gambaran, lalu di bidang datar, betul. Yang terakhir skala. Gambaran, bidang datar, skala. Coba siapa yang bisa menyusun kalimat dari ketiga kata ini? Ya silakan. Apa? Betul, gambaran suatu wilayah atau suatu kota pada bidang datar dengan skala tertentu. Itu bisa. Atau kalian ketika telah menghafal 3 kata ini, kalian bisa menyusun kalimat yang lain.
Misalkan, apa contohnya? Diva, tadi kan Citra udah jawab. Diva, bisa membuat kalimat sendiri gak untuk pengertian peta itu sendiri dengan 3 kata kunci ini, tapi berbeda kalimat dengan ini. Misalkan awalannya adalah bidang datar, keduanya skala, dan terakhirnya gambaran. Coba silakan. Iya betul. Misalkan tadi apa? Bidang datar yang isinya gambaran suatu wilayah dengan skala tertentu. Paham ya? Sekarang Bapak akan terangkan. Peta ini bisa dikatakan sebagai makroskop. Kalau di pelajaran IPA, biologi, kimia, di lab dia punya mikroskop, melihat benda kecil yang tidak kasat mata. Peta itu kebalikannya. Peta melihat benda besar yang tidak kasat mata. Benda besarnya apa? Itu tadi, wilayah. Apa yang bisa melihat satu kota dari atas? Bisa kalau pakai pesawat. Tapi kan untuk mudah digunakan, kita gambarkan di atas bidang datar, sehingga inilah yang membedakan peta dengan gambar-gambar yang lain. Peta itu menggunakan skala tertentu. Misalkan 1 cm digambar itu sama dengan 1 km pada aslinya. Itu nanti kita pembahasan selanjutnya. Yang penting kalian tahu dulu salah satu ciri utama dari peta adalah adanya skala, gambaran yang ada skalanya. Lalu gimana tadi kalau misalkan peta Dora? Apakah itu bisa dikatakan peta kalau sedangkan situ tidak ada skalanya? Ada yang bisa jawab? Itu sebenarnya menggunakan skala. Coba kalau tidak menggunakan skala, kita menggambar suatu kota, misalkan kota Tangerang Selatan. Kita gambar ukurannya seukuran kota Tangerang Selatan. Katakanlah misalkan kota Tangerang Selatan 1 km. Kita gambar di kertas yang sebesar 1 km. Apakah itu mungkin? Itu bukan peta, kita kecilin. Itu yang disebut peta. Kegunaannya ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Kegunaannya kalau sekarang ada di ojek online, awalnya itu apa ya? Awalnya itu seperti yang tadi Bapak masih lihat, untuk pelayaran, perdagangan zaman dulu itu kan belum adanya pesawat, masih menggunakan perahu sebagai transportasi utama, perhubungan, mengeksplorasi bumi, tempat-tempat yang belum pernah dihuni sama manusia. Seperti misalkan yang kalian kalau ada di pelajaran sejarah, Christopher Columbus, dia menemukan benua Amerika menggunakan peta. Terus bangsa Eropa yang pertama kali sampai ke Indonesia, mereka berlayar menggunakan peta. Seiring perkembangan zaman, spesifik peta tidak hanya menggambarkan suatu wilayah saja. Peta untuk menggambarkan suatu kota, kekuasaannya, untuk kepentingan militer, mengatur strategi menggunakan peta. Lalu sampai muncullah update sekarang, munculnya smartphone, jadi sangat mudah sekali untuk memudahkan membuka peta di HP, digunakanlah untuk aplikasi ojek online seperti itu. Jadi pertanyaan tadi, perkembangannya dulu tuh awalnya untuk para untuk menggambarkan suatu wilayah yang untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan yang terakhir tuh pemanfaatannya, kalau kalian sering melihat peta persebaran virus COVID-19, itu kan salah satu fungsi peta, betul? Jadi intinya peta dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, sebelum ditutup kita ulangi lagi. Angkat tangannya yang bisa menjelaskan pengertian peta. Siapa dulu? Ya, silakan. Pintar. Jadi peta bermanfaat bagi banyak kehidupan di bidang kehidupan. Sekali lagi, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kalian Bapak tugaskan untuk menggambarkan peta rumahnya masing-masing dengan sekeliling lingkungan rumah kalian. Beberapa rumah dari rumah kalian tuh kalian buat petanya, digambar di kertas A4, jadi kumpulkan ke Bapak, dikirimkan saja ya. Oke, sampai sini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.